Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Sarajawana Dundu, dokter muda dari bagian kedokteran jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Izinkan saya pada saat ini untuk mempresentasikan health education saya mengenai hubungan kepribadian narsistik dan white collar crime. Pertama, kita masuk dalam pendahuluan. Gangguan kepribadian narsistik merupakan salah satu gangguan kepribadian yang mendapat perhatian serius dalam dunia psikiatri dan psikologi klinis. Berdasarkan DSM-5, gangguan ini ditandai oleh pola yang menyeluruh berupa rasa kebesaran diri, hasrat kuat untuk dipuji dan dikagumi, serta ketidakmampuan berempati terhadap orang lain. Individu yang terdiagnosis gangguan kepribadian narsistik cenderung mengalami tekanan psikologis yang lebih besar, menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Hal ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan konteks white collar crime yang terus berkembang khususnya di Indonesia. Pelaku white collar crime mengungkapkan bahwa mereka kerap menunjukkan profil kepribadian yang khas, seperti sifat narsistik yang tinggi, kecenderungan psikopatik, mekanisme rasionalisasi, serta kemampuan manipulasi yang terencana. Hal ini akan membentuk orientasi hidup yang berpusat pada diri sendiri, di mana segala keputusan dan tindakan semata-mata diarahkan untuk memenuhi kepentingan pribadi, tanpa sedikit pun mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan bagi pihak lain maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks klinis, gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder didefinisikan sebagai pola pervasif grandiositas baik dalam fantasi maupun perilaku, disertai kebutuhan akan kekaguman dan kurangnya empati, yang hadir sejak awal masa dewasa dan hadir dalam berbagai konteks. Menurut DSM-5, MPD ditemukan pada 1% hingga 2% populasi umum, 1,3% hingga 20% populasi klinis, dan 8,5% hingga 20% populasi praktik swasta rawat jalan. Sementara itu, gangguan ini lebih sering terdiagnosis pada laki-laki dengan kasus sebesar 50 hingga 75% ditemukan pada laki-laki. Apa saja karakteristik narsistik? Yang pertama, terdapat rasa superioritas dan keistimewaan diri. Yang kedua, berokupasi dengan fantasi kesuksesan tanpa batas. 3. Rasa berhak mendapat perlakuan khusus. 4. Memandang diri sebagai spesial dan unik. 5. Eksploitatif secara interpersonal demi memenuhi kebutuhan sendiri. 6. Kurangnya empati. 7. Kebutuhan berlebihan akan kekaguman dan pujian. 8. Iri yang intens dan kronis. 9. Sikap arogan dan merendahkan orang lain, di mana diagnosis MPD dapat ditegakkan jika memenuhi 5 atau lebih kriteria berikut. Selanjutnya kita masuk dalam faktor predisposisi dan etiologi. Terdapat resiko lebih tinggi pada keturunan orang tua narsistik yang menanamkan rasa kebesaran yang tidak realistis pada anak-anaknya. Selain itu, sebagian besar individu narsistik memang memiliki bakat, kecantikan, atau kecerdasan yang nyata, yang menjadi inti tempat rasa keistimewaan itu lebih lanjut terorganisasi. Dari perspektif psikodinamik, gangguan ini muncul akibat kegagalan anak dalam menginternalisasi empati dari orang tua pada masa perkembangan awal. Dalam studi Kernberg, menambahkan bahwa kepribadian narsistik berkembang ketika orang tua lalai, kurang berempati, dan meremehkan pencapaian anak, sehingga anak terpaksa mengidealkan dirinya sendiri. Bagaimana kepribadian narsistik dalam organisasi dan kepemimpinan? Yang pertama, mereka justru tidak memiliki motivasi yang sama untuk membina hubungan yang harmonis dengan orang lain. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang sangat termotivasi oleh kebutuhan dan keyakinan egois mereka sendiri, sehingga mengabaikan kebutuhan dan kepentingan bawahan serta organisasi. Dan yang terakhir, mereka cenderung akan menerapkan gaya kepemimpinan yang kasar dan menyalahgunakan wewenang terhadap bawahan. Selanjutnya, kita masuk dalam white collar crime. White collar crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individu yang terhormat dan berstatus tinggi dalam kapasitas profesional mereka, di mana kejahatan ini bersifat non-kekerasan dan umumnya dilakukan berdasarkan manipulasi, penipuan, atau pelanggaran kepercayaan di lingkungan kerja resmi. White collar crime mencakup berbagai bentuk kejahatan yang spesifik. Beberapa jenisnya antara lain yang pertama,
kejahatan perusahaan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh entitas perusahaan sendiri atau oleh eksekutif, karyawan, atau agennya yang bertindak atas nama perusahaan. Yang kedua, kejahatan keuangan yang sebagian besar termasuk dalam kategori white collar crime dan dilakukan untuk keuntungan moneter. Yang ketiga, insider trading, yaitu perdagangan saham atau sekuritas berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan yang melanggar prinsip keadilan. Yang keempat, penggelapan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan berbasis kepercayaan dan dijelaskan melalui teori segitiga penipuan. Yang 5, spionase bisnis, dan 6, penyuapan. Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan mengapa white collar crime terjadi. Teori fraud triangle yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressy mengidentifikasi 3 elemen kunci agar penipuan terjadi, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan bersumber dari masalah keuangan serius, tuntutan target kinerja yang tidak realistis dari manajemen, atau masalah pribadi seperti konflik keluarga dan kecanduan. Sedangkan kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, akses tak terbatas ke sumber daya, dan ketidakpedulian manajemen terhadap tanda-tanda penipuan. Sedangkan untuk rasionalisasi adalah proses di mana individu membenarkan tindakan curang mereka dan mengurangi rasa bersalah, yang merupakan bagian paling sulit untuk diukur dari teori ini. Terdapat juga perspektif psikologi dalam white collar crime, di mana white collar crime dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok utama faktor penyebab, yaitu yang pertama, faktor individual seperti rendahnya kontrol diri, pembenar moral, dan psikopati. Sedangkan yang kedua, faktor sosial seperti lingkungan yang permisif dan pembelajaran sosial. Dan yang terakhir, ada faktor organisasional seperti sistem pengawasan yang lemah dan budaya organisasi yang tidak sehat. Bagaimana hubungan kepribadian narsistik dan white collar crime? Terdapat beberapa mekanisme psikopatologis pada individu dengan NPD yang memfasilitasi terjadinya white collar crime. Yang pertama, grandiositas dan overestimation kemampuan. Grandiositas patologis pada NPD menyebabkan individu sangat melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk berhasil melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Yang kedua, rasa berhak atau entitlement. Entitlement adalah keyakinan bahwa seseorang berhak mendapatkan perlakuan khusus dan sumber daya lebih besar. Individu dengan NPD meyakini bahwa aturan yang berlaku untuk orang lain tidak berlaku untuk mereka, karena mereka berpikir berhak mengambil dana perusahaan, memanipulasi laporan keuangan, atau melakukan insider trading, dan karena merasa telah berkontribusi lebih besar, dan karena menganggap sistem tidak adil bagi mereka. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya empati dan blindness terhadap dampak korban. Individu dengan NPD tidak mampu ataupun tidak mau mengenali penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakan mereka terhadap korban. Dalam white collar crime, korban seringkali bersifat diffuse dan impersonal, sehingga memudahkan pelaku narsistik untuk mengabaikan dampak kemanusiaan dari tindakan mereka. Yang keempat, narcissistic rage sebagai respons terhadap ancaman. Ketika citra grandios seorang narsistik terancam, misalnya oleh audit internal, investigasi regulasi, atau ancaman pemecatan, mereka dapat merespons dengan narcissistic rage, suatu bentuk keamaran ekstrim yang tidak proporsional terhadap provokasi. Dalam konteks white collar crime, respons ini dapat memicu eksalasi kejahatan dari kecurangan kecil menjadi manipulasi besar-besaran. Selanjutnya kita masuk dalam implikasi pencegahan berbasis psikologi. Pemahaman mengenai hubungan antara kepribadian narsistik dan white collar crime memiliki 3 implikasi praktis utama, yaitu bagi organisasi, bagi sistem peradilan pidana, dan bagi rehabilitas pelaku. Pertama, bagi organisasi dan rekrutmen. Perusahaan perlu melakukan penilaian kepribadian sebagai bagian dari proses rekrutmen yang sesuai standar, khususnya untuk posisi yang memiliki akses terhadap informasi keuangan sensitif dan wewenang pengambilan keputusan. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau MMPI
yang berfungsi untuk mengidentifikasi karakteristik kepribadian dan pola perilaku calon karyawan. Kedua, bagi penegak hukum dan praktisi forensik, evaluasi psikiatri forensik terhadap pelaku white collar crime harus mencakup penilaian mendalam terhadap trait narsistik patologis. Kepribadian narsistik dapat dijadikan sebagai faktor pemberat dalam proses tindak pidana. Dan yang terakhir, bagi rehabilitas pelaku. Dari perspektif klinis, intervensi berbasis kepribadian dapat membantu rehabilitas pelaku white collar crime yang memiliki sifat dark trait termasuk narsisme tinggi. Program intervensi seperti skema terapi dan mentalization based treatment atau MBT perlu dikembangkan untuk pelaku white collar crime dengan kecenderungan narsistik. Dan sekian dari presentasi saya, diucapkan banyak terima kasih.